Shalom saudara sekalian, kita akan kembali merenungkan kitab Mazmur. Kita sudah sampai pada Mazmur nomor 119. Pada umumnya kita tahu bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang paling panjang. Benar saudara sekalian. Namun sebenarnya saudara sekalian, Mazmur 119 ini juga ada satu karya yang begitu indah dan begitu mengagumkan. Para penafsir meyakini bahwa Daudlah yang menulis Mazmur ini pada masa tuanya. Mazmur ini dikelompokkan menjadi 22 bagian atau 22 bait yang dimana setiap baitnya itu disusun berurutan sesuai dengan abjad dalam bahasa Ibrani. Misalnya saudara sekalian, bait yang pertama yaitu di dalam Alkitab kita ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Setiap barisnya itu dimulai dengan huruf alef, yaitu huruf pertama dari alfabet bahasa Ibrani. Kemudian bait yang kedua yaitu ayat ke-9 sampai 16 dimulai dengan huruf bet, yaitu huruf kedua dari alfabet bahasa Ibrani. Begitu seterusnya. Luar biasa bukan saudara sekalian? Jadi ini adalah satu karya sastra yang sangat mengagumkan, yang sangat jenius. Nah, hari ini kita akan merenungkan bait yang pertama, yaitu ayat 1 sampai ayat 8. Bagian ini dimulai dengan kata berbahagialah saudara sekalian. Saudara, semua orang menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan itu tentu tidak salah saudara sekalian. Orang-orang sekolah sampai tinggi-tinggi, mereka bekerja keras siang dan malam, mereka menikah, membangun keluarga, sebagian lagi memutuskan untuk tidak menikah, dan seterusnya saudara sekalian. Dan pada akhirnya, semua itu adalah agar hidup kita berbahagia. Namun saudara sekalian, di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, kita diperhadapkan dengan jalan menuju kebahagiaan yang salah. Kita dipertontonkan pada kebahagiaan yang palsu yang dicapai dengan menghalalkan segala cara. Orang-orang dengan mudah dan dengan cepat mencapai tujuannya dengan cara-cara yang kotor, bahkan mengorbankan orang lain. Kita dikelabui dengan sumber-sumber kebahagiaan yang palsu dan sesat. Pemazmur telah melihat realita ini dalam hidupnya. Dan bukan hanya melihat, tetapi bahkan juga telah mengalaminya. Betapa apa yang dia anggap mendatangkan kebahagiaan itu dengan kepuasan, dengan cara-cara yang kotor, justru berakhir dengan penyesalan dan penderitaan. Pada akhirnya, pemazmur menyadari bahwa kebahagiaan itu bersumber dari ketaatan kita pada firman Allah. Makanya di ayat 1 sampai ayat yang ketiga dia mengatakan seperti ini. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jadi saudara sekalian, kebahagiaan atau berkat yang sesungguhnya bukan bersumber dari apa yang kita miliki atau kita capai di dunia ini. Kebahagiaan atau berkat yang sesungguhnya datang dari ketaatan kita pada firman Allah. Seseorang yang mencintai dan mentaati firman Tuhan, dia tidak akan dirugikan. Dia tidak akan dilupakan oleh Allah. Jadi saudara jangan takut ketika kita harus menukar kebahagiaan yang dunia tawarkan dengan cara-cara kotornya untuk memilih taat kepada firman Allah. Saudara jangan khawatir ketika kita harus melepas kesempatan-kesempatan emas yang ditawarkan oleh dunia ini untuk taat kepada firman Allah. Tuhan telah berjanji di ayat yang ke-5 sampai ke-7 bahwa bagi mereka yang berpegang pada ketetapannya, mereka tidak akan mendapat malu. Mereka yang mencintai firman-Nya, yang senantiasa menyelidikinya dan melakukannya, mereka akhirnya akan menjalani kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Jadi terang firman itulah yang akan mencegah langkah kita menuju kehancuran, menuju hidup yang penuh rasa malu dan penyesalan. Terang firman itu yang akan menuntun kita pada hidup yang diberkati dan berbahagia. Saudara mau hidup yang berbahagia dan diberkati? Maka baca, renungkan, dan lakukanlah firman Tuhan. Mari kita bertekad dan berdoa seperti pemazmur di ayat yang ke-8. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin.